kembali lagi dengan Ibu Jona. Nah, di sini kita akan belajar yaitu tema 7, subtema 4, bentuk, warna, ukuran, dan permukaan benda. Kalau begitu, mari kita langsung belajar. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, menjelaskan aturan berkaitan dengan benda-benda. Yang kedua, menjelaskan kosakata yang berkaitan dengan benda-benda. Yang ketiga, mengidentifikasi masalah sehari-hari yang melibatkan pengurangan dua bilangan antara 41 sampai dengan 99 menggunakan benda konkret. Dan yang keempat, menjelaskan cara membuat karya kerajinan dengan memanfaatkan bahan-bahan dari tanah dan buatan. Manusia tidak hidup sendirian. Manusia hidup bersama alam. Ada berbagai benda di alam. Bentuk dan warna benda berbeda-beda. Ukuran dan permukaannya pun berbeda-beda. Setiap benda mempunyai ciri tertentu. Gunakan benda sesuai fungsinya dan peliharalah benda dengan baik. Di sini, Udin dan Siti sedang bermain bersama. Udin bermain mobil-mobilan. Mobil-mobilan Udin berwarna merah. Siti senang bermain boneka. Boneka Siti berukuran besar dan halus. Mereka senang bermain bersama. Ada banyak benda di sekitar kita. Benda berbeda bentuk, warna, dan ukurannya. Di sini kita akan mengelompokkan berdasarkan bentuk permukaan benda. Yang pertama, ada bentuk persegi. Nah, persegi itu apa saja sih? Yang pertama ada tas, lalu buku. Setelah itu ada apa lagi? Nah, yaitu ada dompet. Nah, yang kedua, kita akan mengelompokkan permukaan benda yang berbentuk lingkaran. Coba kalian cari yang berbentuk lingkaran yang mana saja. Ya, yaitu ada bola, lalu jam, dan yang terakhir ada piring. Baik. Lalu yang ketiga, kita akan mengelompokkan permukaan benda yang berbentuk segitiga. Nah, di sini ada apa saja sih? Yaitu ada penggaris yang berbentuk segitiga, lalu juga potongan kue, dan juga topi caping. Nah, benda-benda di sekitar memiliki berbagai ukuran. Ada benda yang berukuran besar, ada benda yang berukuran kecil. Bola memiliki ukuran yang berbeda-beda. Bola tenis dan bola pingpong berukuran kecil. Bola basket dan bola sepak berukuran lebih besar. Nah, kita akan membuat kalimat untuk membandingkan kedua gambar. Nah, di sini ada contoh yaitu bola sepak dan juga bola pingpong. Nah, kalimat pembandingnya seperti ini. Bola sepak itu besar dan bola pingpong itu kecil. Nah, di sini ada Udin, lalu Kak Mutiara dan Ibu Udin. Mereka saling bercakap-cakap. Nah, isi percakapannya yaitu sebagai berikut. Ibu berkata, "Mengapa kamu sedih, Mutiara?" Lalu Mutiara menjawab, "Penggarisku hilang, Bu." Ibu berkata lagi, "Mungkin kamu lupa menyimpannya." Lalu tiba-tiba Udin datang. "Mengapa kamu sedih, Kakak?" kata Udin. "Penggarisku hilang, Udin," kata Mutiara. "Maksud Kakak penggaris yang berwarna merah?" tanya Udin. Lalu Kak Mutiara menjawab, "Iya, betul, warnanya merah." Lalu Udin menjawab, "Maafkan aku, Kakak, tadi aku meminjamnya sebentar." "Udin, kalau meminjam penggaris Kakak harus minta izin," kata Ibu. Lalu Udin menjawab, "Iya, Bu, maafkan aku, Kakak." Nah, seperti
itu adalah percakapan antara Kak Mutiara, Udin, dan juga Ibu. Kakak dan Udin bersalaman. Kakak memaafkan Udin. Udin berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Udin akan meminta izin sebelum memakai barang orang. Gambar ini adalah gambar penggaris. Bentuknya persegi panjang, warnanya merah. Penggaris digunakan untuk mengukur. Lani dan Siti bermain seluncur. Lani dan Siti dapat meluncur dengan baik. Permukaan papan seluncur itu halus. Edo dan Penny bermain pasir. Mereka membuat berbagai bentuk dari pasir. Permukaan pasir itu kasar. Permukaan benda ada yang kasar dan ada yang halus. Nah, sekarang coba kalian lihat gambar-gambar di bawah ini. Ada kelinci, selimut, roda, dan basket. Nah, di sini coba kalian tebak mana sih yang termasuk permukaan halus dan mana yang termasuk permukaannya kasar? Ya, kelinci dan selimut itu permukaannya itu halus, sedangkan roda dan bola basket itu kasar. Nah, dari gambar tersebut, kalimat untuk membandingkan dua bendanya seperti apa? Nah, contohnya, permukaan bulu kelinci halus, tetapi permukaan ban itu kasar. Boleh juga permukaan selimut terasa halus, tetapi permukaan bola basket terasa kasar. Nah, itu merupakan contoh dari membandingkan dua benda. Kertas adalah benda yang dapat digunakan untuk membuat karya. Bentuknya juga dapat diubah-ubah. Kertas dapat dilipat menjadi berbagai bentuk. Kertas dapat dilipat menjadi bentuk segitiga. Kertas dapat dilipat menjadi bentuk pesawat dan perahu. Karet ada yang lentur dan ada yang kaku. Karet yang lentur dapat ditarik. Karet yang kaku tidak dapat ditarik. Karet dapat digunakan untuk mengikat. Benda memiliki permukaan yang berbeda. Benda terbuat dari bahan yang berbeda. Ada benda yang aman untuk dimainkan, ada pula benda yang berbahaya untuk dimainkan. Nah, gunakan benda sesuai dengan fungsinya. Ada benda yang memiliki permukaan halus, ada pula benda yang memiliki permukaan kasar. Bentuk permukaan benda juga berbeda-beda. Ada yang berbentuk segitiga dan ada yang segi empat. Ada juga yang berbentuk lingkaran. Sekarang kalian perhatikan gambar berikut. Nah, ini kira-kira gambar apa ya? Ini adalah bola. Nah, bola, permukaan bola adalah lingkaran. Bola terbuat dari bahan karet. Jika udara dalam bola berkurang, bola akan mengempis. Benda memiliki ciri dan kegunaan yang berbeda-beda. Ciri dan kegunaan benda berkaitan dengan bahan benda. Ada benda yang terbuat dari karet, kaca, atau kertas. Ada juga benda yang terbuat dari kayu, logam, kain, atau plastik. Nah, coba kalian tebak gambar berikut ini kira-kira terbuat dari bahan apa? Nah, yang pertama ada botol. Kira-kira botol itu biasanya terbuat dari bahan apa? Yaitu bahan plastik. Nah, yang kedua ada buku. Buku itu terbuat dari bahan apa? Yaitu adalah kertas. Lalu yang ketiga ada penghapus. Nah, penghapus ini terbuat dari bahan apa sih? Nah,
penghapus itu terbuat dari bahan karet. Lalu yang keempat ada cangkir. Nah, cangkir sendiri biasanya terbuat dari bahan apa? Yaitu bahan kaca. Lalu yang kelima ada panci. Panci ini terbuat dari bahan apa? Yaitu adalah logam. Lalu selanjutnya ada selimut. Selimut ini terbuat dari bahan kain. Lalu yang ketujuh ada kursi. Nah, kursi ini biasanya terbuat dari bahan kayu. Lalu selanjutnya yang terakhir ada wajan. Nah, wajan ini terbuat dari bahan apa? Yaitu logam juga. Kamar Lani bersih dan rapi. Di kamar Lani ada tempat tidur dan meja belajar. Alat-alat tulis dan mainan tersusun rapi. Semua benda disimpan pada tempatnya. Benda-benda itu disusun berdasarkan kegunaannya. Lani senang berada di kamarnya yang rapi dan bersih. Siti juga anak yang rajin. Siti merapikan kamar setiap hari. Hari ini Siti ingin merapikan buku. Ada banyak buku yang sudah tidak dipakai. Siti ingin menyumbangkan kepada orang lain. Siti memisahkan buku yang akan disumbangkan. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Beri tanda centang pada perbuatan yang benar dan beri tanda silang pada perbuatan yang salah. Nah, gambar yang pertama ada anak yang sedang mencoret-coret tembok. Apakah itu perbuatan yang benar atau itu perbuatan yang salah? Ya, itu adalah perbuatan yang salah. Jadi kita beri tanda silang. Lalu gambar yang kedua ada seorang anak yang bermain ayunan. Di sini perbuatannya dia benar atau salah? Benar, karena dia mengayunnya itu dengan santai, tidak yang kencang-kencang. Nah, sedangkan gambar yang ketiga ini ada dua orang anak nih. Nah, dia bermainnya sangat kencang. Nah, kira-kira itu benar atau salah? Salah, karena nanti jika kalian mengayunnya dengan kencang akan jatuh. Lalu gambar yang keempat ada anak yang sedang duduk di meja. Nah, kira-kira itu perbuatan yang benar atau perbuatan yang salah? Itu perbuatan yang tidak benar, karena tidak sopan jika kalian duduk di meja. Harusnya kalian duduknya di kursi. Lalu gambar yang terakhir ada anak. Anak sedang memanjat di perosotan. Apakah itu perbuatan yang benar atau perbuatan yang salah? Itu adalah perbuatan yang salah. Oke, jadi kita beri tanda silang. Nah, ikutilah aturan permainan agar kita dapat bermain dengan nyaman. Gunakan alat bermain dengan sebaik-baiknya. Mainkan secara bergantian agar dapat terjaga dengan baik. Semua teman-teman pun dapat bermain dengan nyaman. Pasir merupakan contoh benda yang memiliki permukaan kasar. Pasir dapat digunakan untuk bermain membentuk benda. Pasir juga dapat digunakan untuk membuat hiasan. Nah, cara membuat lukisan menggunakan pasir. Nah, yang pertama, gambarlah suatu benda. Setelah itu, lapisi gambar dengan lem. Lalu, taburi gambar dengan pasir sampai semua permukaan tertutupi. Berilah warna pada permukaan pasir. Ini adalah cara membuat lukisan menggunakan pasir.
Siti memiliki 43 buah buku. Siti ingin menyumbangkan 21 buah bukunya. Jadi, ada berapa buku Siti yang tersisa? Buku Siti yang tersisa ada 22 buku. Nah, pernyataan tersebut dapat ditulis dengan 43 dikurangi 21. Nah, selain itu juga dapat ditulis dengan menggunakan pengurangan bersusun. Nah, cara untuk pengurangan bersusun, tahap pertama yaitu kurangkan satuannya terlebih dahulu. Nah, satuan itu biasanya terletak di yang paling belakang bilangan. Nah, ada 43. Nah, maka satuannya adalah 3. Dan 21, maka satuannya adalah 1. Nah, jadi 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Itu 2 satuan. Lalu, tahap yang kedua, kurangkan puluhannya. Puluhan itu terletak di depan satuan. Jadi, 43 puluhannya adalah 4 dan 21 itu puluhannya 2. Jadi, 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Jadi, hasil dari 43 dikurangi 21 sama dengan 22. Udin memiliki 54 buah mobil-mobilan. Udin memberikan 23 buah mobil-mobilan kepada temannya. Mobil-mobilan Udin sekarang berjumlah titik-titik buah. Nah, maka kalian bisa menulisnya yaitu dengan mula-mula mobil-mobilan Udin tadi ada berapa? Yaitu ada 54. Lalu Udin memberikan kepada temannya, berarti mobil-mobilannya itu berkurang, maka dikurangkan. Udin memberikan berapa buah mobil kepada temannya? Yaitu 23. Maka hasil dari 54 dikurangi 23 sama dengan 31. Nah, kalian juga bisa mengubahnya menjadi pengurangan bersusun. Nah, yang pertama adalah 54. Nah, 54 ini ditulis ke atas, di atas, dan yang bawahnya yaitu 23. Nah, yang pertama kali kalian harus mengurangkan apanya dulu? Yaitu satuannya dulu. Nah, satuannya itu terletak di yang belakang. Nah, yang belakang itu ada 4 dan juga 3. Maka 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Setelah itu kalian kurangkan puluhannya. Puluhannya itu terletak di yang depan, depannya satuan. Jadi 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Nah, jadi mobil-mobilan Udin sekarang berjumlah 31 buah. Nah, di sini 45 ditambah 33 sama dengan 78. Nah, penjumlahan ini juga sama. Kalian menjumlahkannya dari belakang terlebih dahulu, dari yang satuannya terlebih dahulu. Di sini ada 5 ditambah dengan 3, hasilnya adalah 8, dan kita akan menjumlahkan puluhannya, yaitu 4 ditambah 3 sama dengan 7. Jadi 45 ditambah 33 sama dengan 78. Nah, sekarang berikutnya 78 dikurangi 33. Nah, di sini ada tandanya dikurangkan, berarti nanti kita kurangi.
Yang pertama, kita lihat dulu satuannya yang mana dari masing-masing bilangan. 78 satuannya ada 8 dan 33 satuannya ada 3. Maka 8 dikurangi 3 sama dengan 5. Kita tulis belakang. Lalu yang kedua yang dikurangkan adalah puluhan. 78 puluhannya adalah 7 dan 33 puluhannya adalah 3. Maka 7 dikurangi 3 hasilnya adalah 4. Nah, 4 ini kita tulis di depannya. Jadi 78 dikurangi 33 sama dengan 45. Lalu selanjutnya 78 dikurangi 45. Nah, sama seperti yang di atasnya tadi, kita kurangkan dulu satuannya. 78 ini satuannya adalah 8 dan 45 satuannya adalah 5. Jadi 8 dikurangi 5 hasilnya berapa? Ya, 3. 8 dikurangi 5 hasilnya adalah 3. Lalu yang kedua kita kurangkan adalah puluhannya. 78 puluhannya adalah 7. Lalu 45 puluhannya adalah 4. Jadi 7 dikurangi 4 sama dengan berapa? 7 dikurangi 4? Ya, yaitu adalah 3. Jadi 78 dikurangi 45 sama dengan 33. Selanjutnya di sini ada 53 ditambah 35 sama dengan 88. Apa iya sih 88? Nah, coba kita buktikan. Nah, yang pertama kita akan menambahkan karena ini penjumlahan berarti nanti bertambah, oke? Di sini 53 satuannya yang mana? 53 itu satuannya yang mana sih? Yaitu yang angka 3. Lalu 35 satuannya yang mana? Satuannya itu yang 5. Maka 3 ditambah 5 hasilnya adalah 8 satuan. Nah, lalu yang kedua kita jumlahkan yang mana? Yaitu yang puluhan. Nah, 53 itu puluhannya berapa? Yaitu 5. Dan 35 itu puluhannya berapa sih? Iya, 3. Maka 5 ditambah 3 hasilnya yaitu 8. Tulis di depannya. Maka hasil dari 53 ditambah 35 sama dengan 88. Cocok. Lalu selanjutnya ada 88 dikurangi 53. Nah, ingat ya, ini itu pengurangan, jadi kita nanti kurangkan. Nah, pertama-tama yaitu kurangkan apanya dulu? Kurangkan satuannya terlebih dahulu. Nah, kita cari satuan dari masing-masing bilangan. 88. Satuannya berapa? Yaitu adalah 8. 8-nya yang bagian satuan, yang bagian belakang. Lalu ada 53. 53 itu satuannya berapa sih? Yaitu 3. Jadi 8 dikurangi 3 hasilnya adalah 5. Nah, 5 ini kita tulis di belakang. Lalu yang kedua kita kurangkan apa? Ya, yaitu adalah puluhan. Nah,
kita akan mencari masing-masing puluhan bilangannya. 88. Puluhannya berapa ya? Puluhannya yaitu 8, tapi 8-nya yang bagian depan. Dikurangi 53. Nah, 53 ini puluhannya berapa sih? Yaitu 5. Jadi 8 dikurangi 5 sama dengan berapa 8 dikurangi 5? Ya, 3. 3-nya ditulis di depannya 5. Jadi hasil dari 88 dikurangi 53 sama dengan 35. Selanjutnya 88 dikurangi 35. Lihat operasi bilangannya, di situ ada pengurangan. Oke. Nah, kita menghitungnya dari mana dulu? Dari satuannya dulu. Nah, kita cari 88 satuannya berapa sih? 88 itu satuannya adalah 8. Dan 35. 35 itu satuannya berapa? Satuan 35. Ya, yaitu adalah 5. Satuan 35 adalah 5. Jadi 8 dikurangi 5 berapa? 8 dikurangi 5 hasilnya 3. Nah, lalu yang kedua kita kurangkan adalah apanya? Puluhannya. Kita lihat puluhan dari 88 itu berapa ya? Yaitu 8. Dan puluhan dari 35 itu berapa? Ada 3. Maka 8 dikurangi 3 sama dengan berapa? 8 dikurangi 3 ya, yaitu 5. Jadi 88 dikurangi 35 sama dengan 53. Hebat. Sudah selesai. Baik, terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini. Semoga dengan video ini kalian dapat menjelaskan kosakata yang berkaitan dengan benda-benda di sekitar, menjelaskan aturan saat di rumah, lalu dapat menyelesaikan pengurangan 2 bilangan, dan tahu cara bagaimana membuat karya kerajinan dengan memanfaatkan bahan alam dan buatan. Terima kasih dari Ibu Jona, selamat belajar dan sampai jumpa.